Yang kami hormati teman-teman P3K Puskesmas Daingan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik hadirin yang kami hormati, pada hari ini akan dipaparkan seminar oleh Saudara Ardila Desi Rahmawati. Kepada Saudara Ardila kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Anjan dan teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan paparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Next. Baik, berikut adalah data diri saya. Nama Ardila Desi Rahmawati, lalu RI P3K, jabatan Terampil Pranata Laboratorium Kesehatan, golongan 7, unit kerja Puskesmas Daingan. Kenapa saya mengambil judul optimalisasi pemeriksaan hemoglobin pada balita dengan masalah gizi? Karena menurut perlengkapan masalah gizi di Puskesmas Daingan pada tahun 2023, kenaikan balita stunting dari awal tahun 2023 terdapat 23 balita menjadi 28 balita di akhir tahun. Lalu balita dengan berat badan kurang mengalami kenaikan juga, yaitu pada awal tahun 72, kemudian di akhir tahun meningkat menjadi 100 balita. Kemudian balita yang ditimbang tidak naik berat badannya mencapai 293 balita di tahun 2023. Kondisi ini bisa dapat mempengaruhi kecerdasan dan lambat berbicara, kesulitan menangkap pembelajaran pada balita tersebut di kemudian harinya. Lalu, zat besi merupakan komponen penting dalam tubuh, terutama sebagai sintesis hemoglobin dan transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kadar hemoglobin pada balita 0 sampai 59 bulan yaitu di bawah 11 gram per dl darah. Nah, penyebab darah ketika mengangkut oksigen ke jaringan berkurang sehingga terjadinya hipoksia jaringan. Sedangkan oksigen itu sangat penting digunakan dalam proses metabolisme perkembangan kinerja otak balita. Nah, defisiensi besi akan menurun ke produksi eritrosit dan menyebabkan anemia. Dan oleh karena itu, anak atau balita yang mengalami stunting atau masalah gizi berisiko 2,7 kali lebih besar mengalami anemia. Nah, berdasarkan data tersebut, saya perlu menyampaikan hasil laporan tentang yang saya ambil optimalisasi pemeriksaan hemoglobin pada balita dengan masalah gizi dengan penerapan nilai-nilai dasar, core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, maksud dan tujuan orientasi, yaitu peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan
nilai dan etika pada instansi pemerintah dan diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Selanjutnya waktu dan tempat dilaksanakan. Orientasi P3K untuk angkatan 3 dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 24 hari ini dan tepatnya di Puskesmas Jaitan. Selanjutnya nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta yaitu visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Lalu dengan misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Lalu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Lalu yang terakhir mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya yaitu SOTK Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh seorang wali kota, Bapak Teguh Prakoso. Dalam menjalani pemerintahan, wali kota dibantu oleh sekretaris daerah bersama dengan organisasi perangkat daerah seperti sekretariat daerah, DPRD, inspektorat, dinas kesehatan, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Lalu manajemen P3K, yaitu manajemen kepegawaian P3K dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penilaian P3K, penilaian kinerja P3K di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Penilaian P3K didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Penilaian kinerja P3K dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Lalu disiplin P3K, disiplin P3K dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan disiplin pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kemudian nilai dan etika organisasi, visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Pertama yaitu visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Lalu meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Terakhir, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Kemudian ada program strategi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Pertama, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Yang ketiga, program kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. Keempat, program-program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Kelima, program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Tujuan Dinas Kesehatan Kota, tujuan umum terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh, dan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Tujuan khusus meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Kemudian
SOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu Dinas Kesehatan Kota Surakarta dipimpin oleh Ibu Dr. Retno Erawati Wulandari selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Rencana strategis Puskesmas Jayangan. Pertama yaitu profil Puskesmas Jayangan. Pada Puskesmas Jayangan merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang berkomitmen penuh dalam memajukan pembangunan kesehatan. Saat ini Puskesmas Jayangan mulai menerapkan sistem klaster integrasi layanan primer dan ILP yang terdiri dari 5 klaster: klaster 1 manajemen, klaster 2 klaster ibu dan anak, klaster 3 klaster usia dewasa dan lansia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular, klaster 5 lintas klaster. Kemudian visi dan misi Puskesmas Jayangan. Pertama, visi menjadi pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dalam memberikan pelayanan bermutu dan berkesinambungan sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian ada misi bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan masyarakat, kemudian mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Lalu, mengintegrasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor yang didukung oleh manajemen Puskesmas. Kemudian SOTK Puskesmas Jayangan Surakarta dipimpin oleh Dr. Anjan Kusumanetra selaku Kepala Puskesmas Jayangan. Dalam kedudukannya dibantu oleh Ibu Nova Astuti Rianawati SKM selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan didukung oleh penanggung jawab upaya dan pelayanan. Kemudian selanjutnya yaitu rencana kerja K3K. Nah, identifikasi isu yang saya ambil yaitu balita dengan masalah gizi tidak teratur untuk datang ke puskesmas. Kedua, masih kurangnya kesadaran orang tua balita tentang pemeriksaan hemoglobin pada balita dengan masalah gizi. Lalu, hasil hemoglobin balita dengan masalah gizi masih banyak yang belum mencapai dalam batas normalnya. Selanjutnya yaitu isu yang diangkat, yaitu kurang optimalnya pemeriksaan hemoglobin pada balita dengan masalah gizi di Puskesmas Jayangan. Lalu kemudian gagasan yang saya angkat yaitu pemeriksaan hemoglobin pada balita dengan masalah gizi. Kemudian ada kegiatan yang dilakukan. Pertama yaitu kegiatan mengefektifkan kegiatan screening faktor resiko anemia. Kegiatan selanjutnya melakukan konsultasi dengan mentor, lalu melakukan pengkajian dan anamnesa pasien yang berobat rawat jalan, lalu mencatat pasien yang mempunyai faktor resiko anemia. Lalu hasil yang didapatkan yaitu persetujuan dari mentor mendapatkan data dan identitas pasien terindikasi mempunyai faktor resiko anemia, mendapatkan data pasien anemia untuk selanjutnya diarahkan melakukan pemeriksaan hemoglobin. Lalu kegiatan yang dilakukan kedua yaitu melakukan pengusulan pemeriksaan hemoglobin pada balita dengan masalah gizi dengan tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor kembali, mengusulkan kepada kepala ruang laboratorium atau rekan kerja ruang laboratorium untuk memeriksa hemoglobin pada balita dengan masalah gizi. Lalu hasil yang diperoleh menyesuaikan dengan SPK
PO pengambilan sampel darah dan memeriksa hemoglobin di laboratorium Puskesmas Jaingan. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan tentang pemeriksaan hemoglobin. Tahap kegiatannya pertama menyiapkan materi, melakukan kegiatan penyuluhan, lalu melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan. Hasilnya tersusunnya materi sosialisasi untuk pemeriksaan hemoglobin, dipahaminya penyuluhan oleh peserta penyuluhan, peserta memahami dan menerapkan tentang apa yang sudah disampaikan. Lalu kegiatan yang keempat, melakukan pemeriksaan hemoglobin pada balita dengan masalah gizi. Dengan tahapan kegiatan, melakukan koordinasi dengan petugas laboratorium nutri dan nutrisionis, lalu melaksanakan pemeriksaan hemoglobin. Hasilnya terlaksananya pemeriksaan hemoglobin. Lalu kegiatan yang terakhir, kelima, kegiatan melakukan evaluasi. Dengan tahapan kegiatan, melakukan diskusi dengan mentor kembali sehingga memperoleh masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan, melakukan review pelaksanaan pemeriksaan hemoglobin, lalu mengumpulkan bukti pelaksanaan kegiatan dengan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Hasilnya, terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemeriksaan hemoglobin pada balita masalah gizi, lalu terkumpulnya bukti pelaksanaan kegiatan, tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan. Untuk rencana kerja menengah, pada tahun pertama, mengefektifkan kegiatan screening faktor risiko anemia, lalu mengusulkan kepada kepala ruang laboratorium untuk memeriksa hemoglobin pada balita dengan masalah gizi, lalu melakukan kegiatan penyuluhan, kemudian melakukan koordinasi dengan petugas laboratorium dan nutrisionis, yang terakhir melaksanakan pemeriksaan hemoglobin. Lalu untuk tahun keduanya, melanjutkan kegiatan rutin pada balita dengan masalah gizi. Ketiga, melanjutkan kegiatan rutin balita dengan masalah gizi. Keempat masih sama. Lalu tahun kelima, melakukan evaluasi kegiatan. Next. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan adanya pemeriksaan hemoglobin pada balita dengan masalah gizi, maka dapat menjadi alat pemantau petugas kesehatan terutama pada pasien anemia. Lalu dengan adanya aktualisasi ini diharapkan bisa membantu menurunkan angka balita dengan masalah gizi tersebut. Dan ketiga, diharapkan ASN senantiasa memegang teguh nilai-nilai dasar profesi ASN, menjadikan motivasi dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat. Kemudian saran, bagi peserta setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Lalu bagi OPD, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada unit kerja masing-masing. Berikut adalah dokumentasi kegiatan, yaitu sosialisasi pemeriksaan hemoglobin pada balita dengan masalah gizi, dan berikut adalah SOP pemeriksaan hemoglobin di Puskesmas Jaingan. Baik, demikianlah paparan seminar hasil laporan yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Adela.
Baik, selanjutnya mohon izin berkenan Bapak Kepala Puskesmas untuk dapat memberikan tanggapan serta arahannya kepada yang terhormat Dr. Ajeng Sumitma. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya, walaupun hampir jam 2 siang. Sebelum memasuki materi tentang inovasinya ini, mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan beberapa bab yang ada di depannya. Jadi mungkin juga dengan yang lain juga, karena tadi kelihatannya kan biasanya kompas sampai gitu. Nah ini saya nggak tahu yang itu menandakan salah atau bagaimana, tapi biasanya kan memang hanya ditambahkan sisa-sisa, tapi tadi kebetulan Mbak Desi ada menampilkan, jadi terkait dengan etika dinas kesehatan itu, karena itu dinas itu jadi di bawah kepala dinas itu kepala bidang, jadi bukan kepala subbagian. Tadi terus saya cek di sini itu memang narasinya itu beserta jajaran kasubag yang berada di bawah, tapi struktur organisasi dan gambarnya itu sudah benar beda. Jadi nanti narasinya diperbaiki. Kemudian bawahnya kasubag itu biasanya bagiannya atau bagian itu kasubag. Jadi kalau dinas itu kan ya kita lebih melayani langsung ke masyarakat, sementara kalau badan seperti BKPSDM terus badan ya itu apa BKD terus pendapatan terus lagi itu apa konsumennya yang dilayani itu ya kita sesama kayak ASN kayak BKPSDM kan kerjanya kan ngurusi kita pegawainya. Tapi kalau kita dinas itu masuk masyarakat, seperti dinas perhubungan, terus perdagangan kita langsung masyarakat, jadi itu bedanya. Nah, kemudian sudah kelihatan ada bedanya. Kalau di dinas itu bawahnya kepala bidang, kalau di badan itu bawahnya kasubag. Kemudian ya kita sekarang masuk ke materi ya, inovasinya juga saya bisa mengucapkan terima kasih atas inovasinya ini. Jadi walaupun tupoksinya Mbak Desi karena dalam berat itu pelayanan penunjang, terus kemudian juga kalau di ILP itu masuknya lintas klaster, tapi Mbak Desi berinovasi untuk apa ya istilahnya maju. Jadi kalau penunjang itu kan sebenarnya kita masih aja bisa tadi ada pengantar wisuda naik itu sebenarnya ada masalah, cuma Mbak Desi apa Mbak Desi Mbak Dila ini apa namanya ya, jadi penyuluhan, kemudian juga melakukan sosialisasi itu ada apa sebenarnya bukan porsi utamanya, tapi kalau bicara terima kasih sudah berkontribusi ke kegiatan-kegiatan seperti ini. Memang sebenarnya kan kita ya saja ya mesti pelayanan hadir mesti ada setiap hari, mesti cuma masalahnya memang kalau di balita apalagi balita ya punya masalah gizi itu memang cakupannya kurang untuk mudah, karena ya tidak tahu kalau balita mungkin ibunya khawatir ya kalau balita yang jomblo-jomblos gitu mungkin rewel segala macam itu. Jadi memang sebenarnya sasarannya ini bukan balitanya, justru ke perawatnya. Bagaimana caranya merangkul supaya bisa paham dengan tulisan ini ya kita boleh edukasi, makanya itu tadi kegiatan kita dan sebagainya. Mungkin itu ya Mbak Desi, Mbak Dila. Jadi nanti ada sedikit yang bisa diperbaiki, kemudian untuk inovasinya semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Ajeng. Baik, hadirin
diberkati, demikianlah paparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah khususnya di Puskesmas Miangan yang telah disampaikan oleh Saudara Ardila. Semoga paparan Saudara Ardila dapat bermanfaat bagi kita semua, yang mana tujuan utamanya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Puskesmas Miangan, Kota Surakarta. Demikian Bapak Ibu. Kurang dan salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.